Oke, halo semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan organisasi dan arsitektur komputer. Di sini kami beranggota saya Jonas Rizal Lawrence yang belakang 033. Saya Fredrik Jonathan Kristanto dengan NIM belakang 036. Perkenalkan, nama saya Inyuman Perdita Durwasa dengan NIM akhir 1122. Perkenalkan, nama saya Agustin Nguraboy Pratnyana dengan NIM akhir 071. Nah, kali ini pertama-tama ya kita akan menjelaskan mengenai perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Di sini yang akan dijelaskan oleh Erik. Silakan. Oke, jadi kita masuk ke perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Next. Pertama kita akan menjelaskan pengertian organisasi komputer. Organisasi, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh komponen organisasi komputer itu adalah unit control atau control unit, lalu ada ALU, register CPU, teknologi bus dan interface, dan clock speed dan pipeline. Next. Selanjutnya adalah pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah spesifikasi atau cetak biru dari sistem komputer yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Fokus pada aspek fungsi, struktur logis, dan model pemrograman. Contoh komponen arsitektur komputer ada set instruksi atau instruction set arsitektur, mode pengalamatan, format instruksi, arsitektur sistem memori atau dalam charge atau RAM, terus model arsitektur von Neumann, Harvard, RISC, dan CISC. Next. Di sini fokus utamanya pada aspek itu fokus arsitektur komputer, desain logis dan fungsional, sedangkan organisasi komputer, implementasinya teknis dan fisik. Lalu aspek yang ditekankan pada arsitektur komputer, cara kerja sistem, instruksi, dan pemrograman. Sedangkan organisasi komputer itu kinerja, efisiensi, dan komponen penghubung antar komponen. Selanjutnya, aspek levelnya, arsitektur komputer itu lebih dekat ke software dan desainer sistem. Selanjutnya, pada organisasi komputer itu lebih dekat ke hardware dan teknisi perangkat keras. Next. Jadi perbedaan utama organisasi komputer versus arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan perancangan konseptual dan logis dari sistem komputer yang menentukan fungsi, model pemrograman, serta cara kerja instruksi dan memori. Sementara itu, organisasi komputer lebih menekankan pada implementasi teknis dari arsitektur tersebut, termasuk bagaimana komponen perangkat keras seperti ALU, register, dan bus diatur serta saling terhubung. Dengan kata lain, arsitektur menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan komputer, sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana hal tersebut dilakukan secara fisik. Next. Jadi ini perbedaannya saya bikin dalam tabel. Arsitektur komputer itu menjawab apa yang harus dilakukan sistem. Sedangkan organisasi komputer menjawab bagaimana sistem itu dibangun dan bekerja. Arsitektur komputer itu fokus pada perancangan logis dan instruksi. Organisasi komputer itu fokus pada perangkat keras dan konektivitas. Contoh arsitektur komputer itu ada RISC dan von Neumann. Lalu organisasi komputer contohnya itu pengaturan ALU, register, dan bus. Jadi perumpamaan sederhananya, bayangkan komputer itu seperti sebuah rumah. Arsitektur komputer itu adalah sebuah rencana desain rumah. Jadi ada berapa kamarnya, fungsinya apa saja, letak pintu dan jendela dan sebagainya. Sedangkan kalau eh organisasi komputer itu adalah cara rumah itu dibangun secara fisik ya. Bahan yang digunakan, sambungan antar ruang, pemasakan kabel dan listrik dan sebagainya. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adip. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur komputer. Bisa di next. Oke, yang pertama itu ada, saya akan menjelaskan pengertian struktur komputer. Struktur level komputer adalah pembagian sistem komputer menjadi beberapa tingkatan dari perangkat keras hingga aplikasi. Level terendah terdiri dari sirkuit digital yang menjalankan operasi logika dasar, diikuti oleh mikroarsitektur yang mengeksekusi instruksi. Level set instruksi atau ISA menyediakan perintah dalam bahasa mesin, lalu sistem operasi mengelola perangkat kelas dan sumber daya. Bahasa pemrograman tinggi memudahkan pembuatan program dan level tertinggi adalah aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna. Setiap level saling bergantung dan membentuk sistem komputer yang utuh. Bisa di next. Oke, di sini ada pun tingkat-tingkatan dalam struktur komputer, yaitu yang pertama, level pertama, sirkuit logika atau digital logic. Fungsi yang paling utama itu adalah level paling dasar yang terdiri dari gerbang logika, AND, OR, NOT, flip-flop, dan rangkaian digital lainnya. Fungsinya itu adalah untuk membentuk dasar operasi logika biner 0 dan 1 dan menyimpan bit data melalui sirkuit sederhana. Tanpa level ini, komputer tidak bisa melakukan perhitungan dasar. Next. Nah, jadi level yang kedua itu ada mikroarsitektur. Fungsi utamanya itu ada mengatur bagaimana komponen-komponen seperti ALU, arithmetic logic unit, register, dan kontrol sinyal, sinyal bekerja untuk menjalankan instruksi. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa perintah dari level instruksi dapat dieksekusi secara efisien melalui pengendalian data dan sinyal dalam CPU. Next. Yang level ketiga itu ada set instruksi atau ICA. Fungsi utamanya itu adalah merupakan kumpulan instruksi dasar yang dapat dikenali dan dijalankan oleh prosesor. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak dengan menyediakan perintah dalam bahasa mesin yang dapat digunakan oleh sistem operasi dan program. Next. Nah, level yang keempat atau sistem operasi atau operating system. Fungsinya itu ada bertugas untuk mengelola semua sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Sistem operasi juga menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan aplikasi, serta menangani tugas multitasking, keamanan, dan manajemen file. Next. Nah, level yang kelima itu ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Fungsi utamanya itu contohnya seperti C, Java, Python. Bahasa ini memungkinkan programmer menulis kode secara lebih mudah dan lebih dekat dengan cara berpikirnya manusia dibanding bahasa mesin. Fungsinya itu adalah menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan sintaksis yang mudah dipahami sekaligus dapat kompilasi atau ditafsirkan menjadi instruksi yang dimengerti oleh komputer. Next. Nah, yang terakhir level 6 aplikasi atau user level. Level yang paling atas yang digunakan langsung oleh pengguna. Contohnya seperti browser, game, pengolah kata, dan lain-lain. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka dan fungsi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu tanpa harus berinteraksi langsung dengan sistem operasi atau perangkat keras. Next. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Jonas. Oke, nah kali ini di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai struktur CPU. Nah, jadi pertama kita harus mengerti dulu maksud CPU itu apa. Jadi CPU itu kepanjangannya itu Central Processing Unit, di mana CPU itu merupakan komponen utama dalam sistem komputer dengan peran utamanya itu memproses data berdasarkan instruksi yang diberikan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, ini fungsi-fungsi utama CPU itu menjalankan program-program eksekutif yang utama, terus mengambil instruksi-instruksi, terus menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah, lalu berinteraksi dengan memori dan perangkat in and out untuk memindahkan data dan melakukan kontrol. Nah, ini
Di sini berikutnya saya akan menjelaskan pada kamu mengenai komponen utama CPU. Nah, di sini komponen utama CPU yang pertama ini saya akan menjelaskan pada kamu mengenai arithmetic dan logic unit atau secara singkatnya yang kalian tahu itu adalah ALU. Nah, ALU itu bertugas untuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Nah, ALU itu tuh sering disebut sebagai mesin bahasa, mesin language gitu. Kita menjalankan instruksi yang berikan dalam bentuk kode mesin. Nah, itu alurnya itu terdiri dari dua bagian yang masing-masing memiliki spesifik tugas sendiri. Jadi yang pertama itu adalah unit matematika, sama kayak seperti penjumlahan pengurangan begitu. Terus sama yang kedua itu adalah unit logika boolean, itu di mana kita menggunakan in sama not begitu. Nah, lalu berikutnya di sini ada control unit CU. Nah, CU ini berfungsi sebagai pengatur alur lintas atau direktur dari CPU. Nah, itu CU, control unit, tidak memproses data secara langsung, tapi mengatur kapan dan bagaimana alur, register, dan komponen lain bekerja. Ini CU ini mengimplementasikan instruksi dari program dan mengeluarkan sinyal kontrol ke komponen CPU lainnya. Nah, terus ini control unit ini bertanggung jawab dalam mengambil instruksi dari memori utama, terus menentukan jenis instruksi yang diambil, terus ketiga itu mengambil alur data dan sinyal antar CPU dan lainnya. Nah, terus berikutnya di sini ada register. Register itu media penyimpan secara simpel lagi. Dia penyimpan internal sementara dalam CPU. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses, hasil sementara, sama alamat atau instruksi saat ini. Register itu berada lebih dekat ke ALU sama CPU, sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi. Tapi tiap register itu punya fungsi spesifik. Yang itu ada yang pertama program counter, isi itu menyimpan alamat instruksi berikutnya. Terus ada IR, instruction register itu menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Ada accumulator, terus ada atau bisa bilang sisi, itu menyimpan hasil operasi aritmatika atau logic. Terus ada general purpose register, itu menyimpan data sementara yang dibutuhkan dalam program. Nah, berikutnya di sini ada CPU interconnection. Ini maksudnya apa? Ini sistem koneksi dan jalur bus yang menghubungkan komponen internal CPU seperti lalu user register, terus sama komponen eksternal seperti memori utama dan internal. Ini interkoneksi ini memungkinkan CPU berkomunikasi dengan RAM, storage, dan perangkat. Ini sekarang di sini komponen internal CPU. Nah, di sini nanti bakal menjelaskan mengenai fetch sama decode. Nanti berikutnya saya akan menjelaskan. Nah, ini secara sederhana, mereka yang saya bisa gambar ini di sini kita memberikan perintah, perintahnya masuk simpan ke register, terus control unit yang mengatur di mana apa ingin perlu menjalankan logikanya atau aritmatikanya, habis itu control unit kirim lagi ke control bus dan tambah atau address untuk mengirimkan sinyal kayak begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada kalian maksud dari siklus instruksi seperti tadi. Jadi yang pertama ini siklus fetch sama eksekusi. Ini siklus instruksi ini menggambarkan proses kerja CPU dalam eksekusi instruksi mesin dari awal hingga selesai. Secara umum siklus ini terbagi dalam dua fase utama. Yang pertama itu ada fetch, itu mengambil instruksi, itu di mana CPU membaca instruksi dari memori penggunaan program counter. Terus kedua itu ada instruksi disimpan dari instruction register. Lalu nomor dua nih itu ada execute ya, atau eksekusi instruksi. Nah ini instruksi ini dalam berbentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU dan dilakukan aksi yang diperlukan. Lalu siklus instruksi ini yang pertama tuh instruction address collision atau IAC itu menghitung alamat instruksi selanjutnya. Lalu kemudian ada instruction batch itu dimana mengambil instruksi dari memori ke CPU. Lalu ketiga itu instruction operation decoding atau IOD itu menghasilkan jenis instruksi. Terus population itu adalah menentukan alamat operan jika operan berada di memori. Lalu yang kelima itu adalah operan fetch atau itu mengambil operan dari memori. Yang namanya ada itu namanya operation itu melakukan operasi sesuai dengan instruksinya. Kira yang ketujuh itu adalah operan store atau OS itu di mana dia menyimpan hasil eksekusi. Itu dilakukan loopingan terus menerus di mana balik lagi dari IAC itulah. Nah, terus berikutnya di sini saya akan menjelaskan pada kalian mengenai fungsi dan mekanisme interupsi. Nah, ini fungsinya itu mengalihkan eksekusi CPU dari program utama ke rutin interrupt saat terjadi kondisi khusus misalkan kayak error atau waktu habis atau dengan waktu selesai. Lalu berikutnya itu ada meningkatkan efisiensi dan sinkronisasi kerja. Ini jenis-jenisnya ini ada program itu misalnya pembagian dengan nol atau overflow, terus ada timer, terus ada in and out juga itu dari perangkat input dan output saat terjadi event. Terus ada hardware failure itu dari kesalahan perangkat.
Hanya mekanismenya itu, proses itu menggunakan instruksi yang sedang berjalan. Nah, itu CPU menghentikan sementara jalannya program utama dan menyimpan teks saat ini atau alamat instruksi terakhir dari isi register dan sebagainya begitu. Terus yang kedua ini menjalankan rutin instruksi. Ini maksudnya apa? Ini program khusus yang menangani kejadian yang menyebabkan instruksi. Misalnya tuh kalau ada keyboard yang ditekan, terus handlernya kan baca tombol apa yang ditekan dan menyimpannya begitu. Terus yang ketiga itu adalah melanjutkan eksekusi program utama setelah instruksi selesai. Setelah handler selesai dijalankan, itu CPU mengambil isi register dan melanjutkan instruksi sebelumnya supaya tidak pernah terputus. Nah, berikutnya ini pendekatan pengenangannya. Jadi pertamanya adalah sequential. Ini menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Jadi setelah prosesor selesai nah suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Lalu berikutnya di sini ada nest atau bahasa Indonesia bersarang. Itu artinya maksudnya apa? Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritaskan lebih tinggi ditangani lebih dahulu. Nah, itu pendekatan pengenalan. Nah, selanjutnya ya operasi komputer akan dijelaskan oleh teman saya Bayu. Silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi komputer. Pengertian dari operasi komputer sendiri adalah tindakan atau tugas paling dasar yang dapat dilakukan oleh prosesor atau CPU untuk memproses data dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Secara fundamental, komputer melakukan 4 jenis operasi dasar untuk menjalankan fungsinya. Keempat operasi ini saling terhubung untuk menerima, memproses, dan merespon perintah yang diberikan oleh user. Berikut adalah diagram operasi-operasi pada komputer. eh, Operasi pada komputer itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah perpindahan data, yang kedua penyimpanan data, ketiga pengolahan data, dan yang keempat adalah kontrol. Operasi perpindahan data atau data movement. Operasi ini berfungsi untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Operasi ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah input-output, di mana memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar, seperti antara komputer dengan user. Kemudian internal, yaitu memindahkan data antara komponen dalam komputer, misalnya dari memori utama atau RAM ke CPU untuk diproses, atau dari CPU kembali ke memori. Selanjutnya adalah operasi penyimpanan data atau data storage. Operasi ini berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi agar dapat digunakan di kemudian hari. Data ini disimpan dalam media penyimpanan dengan 2 jenis utamanya, yaitu yang pertama adalah memori utama, seperti primary storage atau RAM, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU, karena kecepatannya yang sangat tinggi. Kemudian adalah penyimpanan sekunder, seperti hard drive dan SSD, digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Selanjutnya adalah operasi pengolahan data atau data processing. Operasi ini tidak melakukan Operasi ini melakukan manipulasi dan transformasi pada data sebagai otak dari segala komputasi. Jadi fungsinya itu untuk memproses data yang didapat oleh komputer. Operasi ini dilakukan oleh Arithmetic and Logic Unit atau ALU di dalam CPU. Kegunaan operasi ini dapat berupa yang pertama adalah operasi aritmatika, di mana melakukan perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian juga dapat melakukan operasi logika, di mana melakukan perbandingan, misalnya lebih besar dari atau sama dengan, dan kemudian juga operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Hasil dari pengolahan ini kemudian dapat disimpan kembali ke memori atau dikirim langsung ke perangkat sebagai output yang akan dilihat oleh user. Selanjutnya adalah operasi kontrol atau kontrol. Operasi ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas komputer. Operasi ini dilakukan oleh kontrol unit atau CPU di dalam CPU. Adapun proses dari operasi kontrol ini yaitu yang pertama, CPU membaca instruksi dari memori satu persatu. Kemudian CPU menafsirkan atau mendekode instruksi tersebut. CPU kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang mengarahkan komponen lain seperti ALU, memori, dan perangkat input-output untuk melaksanakan instruksi tersebut. Secara sederhana, CPU memastikan bahwa data yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan operasi yang benar dilakukan pada data tersebut. Contoh penerapan dari operasi-operasi ini sendiri, misalnya adalah seperti mengetik dalam dokumen di mana komputer menerima input berupa
Nah, ketikan user pada keyboard dan dikeluarkan pada layarnya berupa output tulisan. Kemudian bisa juga contohnya itu melakukan perhitungan kompleks dan berinteraksi dengan software ataupun hardware secara umum pada komputer. Sekian waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bayu. Nah, sekian dari kelompok kami yang mempresentasikan uh, organisasi komputer. Nah, jika ada kesalahan kata-kata, mohon apa kami minta maaf. Dan segitu aja dari presentasi kami. Terima kasih.